Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu kedatangan Bapak Samsu, sebagaimana yang telah kita biasakan ya di minggu-minggu sebelumnya, ini kita tradisikan dengan mengaji dulu ya, karena salah satu upaya dalam rangka memahami ilmu faraid, ya salah satunya adalah kita minimal harus hafal ayat-ayatnya. Baik, tadi sudah ditunjuk ya, yang akan membacakan ayat-ayat waris ya. Yang pertama dari Elia ya, Elia Anggreni ini ya. Dan Bapak harap semuanya mengikuti ya. Jadi dibaca sedikit-sedikit, nanti yang lainnya mengikuti. Silahkan Elia. Baik Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Selamat. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Ayo silahkan. Terus? فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Silakan. Fa'in lam abawahu fali ummihi sulus. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. Ayo silahkan. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. آباؤكم وأبناؤكم wa abna'ukum لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a فريضة من الله Faridatan minallah إن الله كان عليما حكيما Innallaha kana aliman hakima.
Baik, alhamdulillah ya. Ayat yang 11 sudah. Kemudian dilanjutkan oleh Intan. Silahkan. Ayat yang ke-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم Ya, sedikit-sedikit. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد Silahkan. ولكم Walakum. نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية Fa'in فإن kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyah. من بعد وصية يوصين بها أو دين Min ba'di wasiyatin يوصين بها أو dain. دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية Fa'in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyah. من بعد وصية توصون بها أو دين Min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد وإن كان رجل كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها يوصى بها أو دين غير مضار يوصى بها غير مضار وصية من الله والله عليم حليم وصية من الله والله عليم حليم. Baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh Rahman. Silahkan. Yastaftunak. Silakan.
Yastaftuna. Allahu yuftikum fil kalalah. Allahu yuftikum kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarok. Inimru'un halaka laysa lahu waladun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarok. Fa in Kanat tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falizzakari misalu hadzil unsayain. wa Wa in kanu فللذكر مثل حظ الأنثيين. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in عليم. Sadaqallahul azim. Allahul azim. Baik, terima kasih atas bacaannya ya. Alhamdulillah tengah hadir ya di tengah-tengah kita Bapak Dr. Syamsu. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan ya ilmu faraid ya. Tugas-tugasnya sudah dikumpulkan semuanya kan? Sudah, Pak. Sudah, Bil? Baik. Sudah, Pak. Ini sambil menunggu beliau, hari ini kita masuk ke hari yang keberapa di Ramadan? 23, 22, 24. Ada yang tahu? 24, Bapak. 24 ya? Malam 25, Pak. Hari ke-24. Malam 25. Itu biasanya Rasulullah gitu ya, di malam-malam 10 Asral Awakhir ini menganjurkan ya bagi kita untuk i'tikaf ya. Barangkali kalau ada waktu i'tikaf lah malam gitu di masjid gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Dr. Syamsu telah hadir. Maka Bapak salah yang nak di Awalnya sudah pembukaan. Atas Bapak. Sudah. Baca Quran alhamdulillah atas sampai parantos. Masyaallah. Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen dulu ya. Ini tulis dulu share screen.
Mana ini yang itu asobah. Nah. Udah muncul? Sudah, Bapak. Nah, baiklah. Ini kuliah pengganti yang dulu Bapak ada gangguan nih, nggak ada pulsa, jadi nggak bisa buka. Ya, nggak sempat lupa. Ya, sekarang ini pengganti. Ini kuliah keberapa, Pak Lindu? Kalau di ini mah kalau tidak salah 14, Pak. 14, jadi gimana? Terakhir? 14, nah kemungkinan minggu depan itu kan tanggal merah, Bapak. Oh, merah lagi ya? Jadi tidak ada? Ya, mangga celangkung, Pak. Ah, merah mana? Iya. Itu udah ke-14. Jadi kita ini belum selesai tuh. Nanti berdua materi belum Bapak masukkan ya nih. Pamungkas lah. Ya. Ya boleh diadakan sekali lagi. Ini baru tanggal 6 Mei ya? 6, 7 Mei, Pak. Kaping 6 Mei. Akhir Mei. Biasanya akhir Mei sih. Iya. Atau nanti habis Lebaran. Habis Lebaran, Pak, biasanya. Iya, minggu depan udah Lebaran. Lebaran, Pak. Libur Lebaran minggu depan. Lebaran itu. Makruh. Makruh. Boleh itu ya. Ya nanti aja lah. Masih ada pokoknya ya. Siap, Pak. Sambil silaturahmi lah nanti ya. Habis Lebaran. Sekali lagi aja pertemuan terakhir. Nanti Bapak tambah di materi 2 lagi. Dari hari ini kita bicara tentang asabah ya, itu sistem asabah. Kita udah bagi-bagi ahli waris itu ada ashabul furud, ada asabah ya, di antara yang sekunder, di antara yang ahli waris utama, ada ahli waris sekunder, ada ahli waris ganti gitu ya. Nah itu urutan-urutannya itu yang harus dipahami ya, urutan dari setiap ahli waris yang berhak menerimanya ya, karena ada saling kemarin sistem menghalangi di mana ahli waris tertentu menjadi tidak berhak mendapatkan warisannya, ahli waris itu tapi tidak berhak mendapatkannya karena terhalang oleh yang lainnya. Nah, maka ini berdasarkan urutan itu. Pertama, apa itu kemarin ada ahli waris utama, maka dia tidak terhalang oleh siapapun. Nah, kalau dia ada ahli waris utama itu ya masuk menjadi orang yang berhak menerimanya. Ya, sementara ada Sepertinya ada kendala jaringan ya. Kita tunggu saja. Terputus, Pak, jaringannya, Pak. Mic-nya, Bapak. Mic-nya di-unmute, Pak. oh dari tadi nih. Tadi jaringannya terputus, Pak. Ya. Udah nggak ada lagi ya? Alhamdulillah.
Jadi itu ya, yang pertama siapa ahli waris utama itu pasti dia dapat, artinya dia harus tercantumlah sebagai ahli waris yang berhak. Baru kemudian sekunder, itu sekunder kalau apa? Yang sekunder disebut yang kedua karena tadi dia mah ada syaratnya bisa mendapatkan atau berhak mendapatkan warisan itu kalau yang meninggal itu kalalah, tidak ada ayah, tidak ada anak, ya, tidak ada orang tua, ya tidak ada anak, itu kalalah artinya. Jadi dia mah baru dapatnya nanti atau masih ada sisa itu ya setelah ahli waris utama. Nah, ahli waris utama tidak boleh berkurang, tidak boleh terkurang dari ahli waris sekunder. Itu yang prinsip-prinsip tadi. Yang kedua, kemudian tadi kalau tidak ada ahli waris utama tapi ada penggantinya, nah, makanya yang menggantikan siapa nih? Baru dihitung kalau yang diganti ahli waris pengganti itu dia menggantikan ahli waris yang lebih dekat yang tidak ada. Jadi dia mah syaratnya kalau ada maka dia dapat, kalau tidak ada dia dapat. Kalau ada ya maka dia tidak dapat gitu. Jadi yaitu yang menggantikan ahli waris pengganti. Kakek menggantikan ayah. Jadi kalau ada kakek ada ayah ya ayah dapat, kakek tidak. Nah, kalau ayah tidak ada kakek baru dapat. Itu pengganti itu statusnya. Atau cucu turunan juga ya menggantikan anak. Anak laki, cucu laki-laki menggantikan anak laki-laki. Maksudnya kalau dalam kasus itu ada anak laki-laki kemudian ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki tidak berhak dapat, yang dapat adalah anak laki-laki gitu ya. Jadi kalau anak laki-laki tidak ada, baru cucu turunan atau cucu laki-laki itu menggantikannya. Sama juga anak perempuan dan cucu perempuan, nah itu nasibnya. Jadi itulah yang disebut pengganti. Nah, demikian juga yang disebut pengganti ahli waris sekunder, baru dia itu dapat akan berhak mendapatkan warisan kalau yang digantikannya tidak ada. Bapak share screen Pak, tadi kaputus Pak. Yang ini gitu mana ya? Ini. Ini. Ada. Atas Bapak. Nah itu, saudara itu ada 3 jenis, saudara saya seibu, saudara seibu dan saudara seibu saja dan saudara saya saja. Jadi saudara saya seibu itu ahli waris sekunder, juga saudara seibu itu ahli waris sekunder. Tapi kalau saudara seayah saja itu pengganti ahli waris saudara seayah seibu, ya. Jadi pengganti ahli waris sekunder itu yang harus diingat. Jadi kalau saudara seayah itu adalah pengganti ahli ahli waris sekunder seayah seibu. Nah, saudara seibu itu ya ahli waris sekunder saja. Dia tidak ada penggantinya. Nah itu harus paham. Jadi baru urutannya begitu. Ya. Nah, baru kemudian tadi ada disebut ashabul furud dan ada asobah. Ya, ashabul furud. Nah, dia lebih dulu daripada asobah dalam bagian warisan itu. Jadi berikan haknya dulu kepada ashabul furud. Ya. Berikan dulu haknya kepada ashabul furud. Nah, baru nanti sisanya buat asobah. Baru sisanya buat asobah. Jadi asobah itu belakangan, hitungnya itu paling terakhir ya. Itu aja sisa-sisa dari ashabul furud. Oleh karena itu kita harus tahu betul itu berapa bagian ashabul furud itu masing-masing ya. Nah, kemudian maka kemarin ada istilah hijab terhalang gitu ya. Nah, itu terhalang itu harus paham betul, harus diketahui ya secara tepat
Karena bila dia ada, maka yang lain terhalang. Maka yang lain ada orang ahli waris lain yang terhalang sehingga tidak berhak. Gara-gara ini nih, para penghalang itu. Jadi harus tahu itu yang penghalang-penghalang bagi setiap ahli waris, ya. Baik penghalang bagi ahli waris. Ahli waris utama tidak ada penghalangnya, ya. Ahli waris utama tidak ada yang menghalangnya. Maksudnya hijab firman yang menghalangi secara mutlak. Yang hijab paling secara nukson aja menjadi kurang gitu. Nah, sekarang dalam sistem asobah juga gitu, ada sistem tersendiri asobah itu. Prinsipnya ya, ahli waris asobah itu cuma satu level ya. Satu level ahli waris yang termasuk kategori siapa? Asobah itu. Ya, anak, tidak anak ya bapak gitu ya, itu dari ahli waris utama. Terus kalau nah, gitu yang paling dekat saja. Kalau ayah dan kakek, maka ayah, kakek tidak. Nah gitu. Jadi cuma satu, ya, anak ke bawah ya, maka cucu tidak. Nah gitu aja. Ayah juga tidak. Nah, kemudian ada siapa? Dan itu yang terdekat, satu level yang terdekat dengan siapa? Dengan yang meninggal, yaitu tadi anak yang paling dekat. Tidak ada anak, ya ayah. Ya, tidak ada ayah, ada cucu. Ya. Anak tidak ada cucu, ke cucu. Ya. Begitu terus. Karena cucu pengganti dari anak. Nah, cucu laki-laki ya, pengganti anak laki-laki. Prinsipnya asobah itu laki-laki juga ya, karena perempuan itu sudah jadi ashabul furud kebanyakannya. Tetapi perempuan pun ya, ini ahli waris perempuan menjadi asobah atau bersama siapa nih ahli waris laki-laki yang setara, anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, gitu ya. Saudara perempuan dengan saudara laki-laki, yang seayah, seibu ataupun ayah saja. Nah, gitu seterusnya. Jadi kalau bersama laki-laki, ya, itu prinsipnya. Jadi prinsip laki-laki, anak perempuan laki-laki. Nah, dikecualikan beberapa. Misalnya siapa itu? Saudara perempuan, ya bersama anak perempuan. Itu juga jadi asobah, bisa anak perempuan juga jadi asobah. Kalau penggantinya saudara perempuan seayah saja menjadi siapa namanya asobah bagi anak perempuan bersama anak perempuan. Nah itu ya, di sana itu prinsip-prinsip. Jadi pada umumnya laki-laki, gitu ya, asobah itu. Kalau perempuan harus bersama laki-laki. Kalau tidak bersama laki-laki, dia jadi ashabul furud. Lebih didahulukan haknya itu. Nah ini yang kedua, jadi prinsip yang terdekat ya, yang terdekat kepada ahli waris. Yang kedua, keberhakan ahli waris asobah itu untuk diperjelaskan sebagai ahli waris yang berhak. Nah ini ditentukan oleh jihad. Gimana cara menentukan ini urutan siapa yang didahulukan dari yang belakangan? Karena tadi cuma satu level ya. Ada dua, cuma satu. Ya. Nah ini ada prinsipnya, yaitu pertama ukurannya itu dari lihat tadi kedekatannya. Tadi saya bilang siapa yang paling dekat dengan yang meninggal. Nah ukuran kedekatan itu pertama ada yang disebut jihatul korobah, arah kekerabatan. Ya, yang kedua yang disebut darojatul marabah, derajat kerabatan. Jihad itu kan keluarga itu ada yang ke atas, ke bawah, ke samping, ya, ke samping atas, ya, itu ya. Jadi cuma 4 itu ya, ke bawah, ke atas, ke samping atas, itu 4. Ya itu jihad disebutnya itu. Ke bawah itu keanakan,
Ya ke bawah itu keanakan lah, anak itu anak, cucu dan turunan semua, maka disebut keanakan aja. Maka disebutnya jihadul bunuwah, keanakan, bunuwah. Jadi maksudnya ke bawah itu, jihad ke bawah, bunuwah. Ya, yang kedua itu ke atas, keayahan, yaitu keayahan. Disebutnya ubuwah, jihad, itu kan jadi ke atas. Paham? Ya, terus ke samping. Nah, itu kesaudaraan, itu ukhuwah dari akhun, ya, akhun ukhuwah. Ya, ibnun bunuwah, abun ubuwah. Nah, gitu. Keayahan, keanakan, keayahan, nah, kesaudaraan ke samping. Tadi ada 3 jenis saudara itu ya. Saudara saya seibu, saudara saya. Ini ternyata dalam Islam itu saudara itu ahli waris, maka harus baik-baik sama saudara itu ya. Itu ahli waris. Anda mewarisi dari saudara, saudara Anda juga mewarisi Anda. Maka harus baik-baik. Saudara itu jangan bermusuhan. Terus gimana Anda nanti kalau bermusuhan dengan saudara, terus Anda terima waris, kan nggak enaknya. Hidup nanti. Aduh, masih akal dari paseaan gitu ya, jadi nggak waris ke orang. Itu maksudnya juga supaya kita menjalin silaturahmi dengan saudara itu. Bagaimanapun saudara itu adalah saudara, dia adalah orang lain yang paling dekat hubungannya dengan kita, ya, batinnya. Sopasya adalah ayah bapak, tapi kalau bapak ayah makan saudara, maka jangan pasya saudara. Ya, jangan pernah memutuskan silaturahmi dengan saudara. Bagaimanapun suka pasya atau pika kegelun saudara itu ya. Nah, ini karena ahli waris. Sebagai ahli waris. Nah, itu jadi saudara itu. Baik saudara tadi bahkan saudara saya seibu, saudara saya saja, saudara seibu saja. Semuanya ahli waris. Kita mah suka dipilah-pilah dulu pateterian sebenarnya pasyaan baik dulu pateterian. Jangan ya, jadi tetap aja itu saudara. Itu jihad qarabah. Satu lagi ada jihad yang itu tuh apa namanya kepamanan, yaitu atas, samping atas itu kepamanan. Jadi saudara-saudara dari ayah, ya, ubuwah, saudara pinggir dari ubuwah, saudara-saudara ayah. Itu disebut umumah, kepamanan. Oh, paman juga ternyata jadi ahli waris, ya. Maka baik-baik sama paman itu, terutama anak perempuan. Ya, anak perempuan itu harus baik sama paman, jadi ahli waris juga, gitu ya. Jadi kalau tidak ada saudara, tidak ada ayah, maka paman yang menjadi wali itu, pelindung wali itu dalam Islam, ya. Nah, maka harus dititipkan diri ini ke paman, itu paman dari pihak ayah. Baik-baiklah kepada mereka. Anggap saja orang tua mereka tuh minta duit, minta makan, minta bekal, boleh. Ini jauhi paman itu. Nah itu jihad al-qarabah, ya. Ada bunuwah, ubuwah, ukhuwah, dan umumah. Nah ini yang paling kuat sudah tentu bunuwah. Maka ahli waris yang lebih dulu itu ya bunuwah ini, keturunan ke bawah. Asobah itu ya. Nah, jadi kalau ada anak laki-laki, ada bapak, ya anak dulu. Bapak hilang hak apa itu asobahnya. Atau cucu. Cucu juga bunuwah, lebih dulu dari ubuwah. Jadi cucu dulu asobah itu sebelum ayah. Sama juga cicit, bahkan ada cicit laki-laki, cicit soheh ya, cicit soheh itu artinya anak apa itu? Itu anak dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Nah itu soheh. Kalau terhubung oleh jihad laki-laki itu cucu soheh atau buyut soheh. Tapi kalau tersela oleh perempuan itu jadi nanti disebutnya daul arham, ya, ada hak-hak tertentu. Nah itu jadi
Prioritasnya begitu. Sekarang yang kedua bunuwah lebih dulu daripada siapa? Ubuwah lebih dulu daripada ukhuwah. Artinya kalau ada ayah dan ini dalam asobah ya, laki-laki. Kalau ada ayah dan saudara laki-laki, maka saudara lebih dulu prioritas. Itu yang paling dekat jadi asobah daripada saudara laki-laki. Ayah, ya. Ayah dulu, karena ubuwah lebih kuat daripada ukhuwah. Bapak dulu itu yang jadi asobahnya. Ya, saudara laki-laki tidak jadi asobah. Tuh, ya. Kalau tidak ada ayah, nah baru ini siapa? Nah, baru saudara laki-laki, ayah seibu dulu ya. Saudara saya seibu, tidak ada saudara saya seibu, penggantinya yaitu saudara saya yang laki-laki. Nah ini kalau ayah dan terus tidak ada ayah, ada kakek, nanti cuma kakek ayah kuatul qarabah, itu darajatul qarabah. Jadi ayah dulu sebelum saudara. Terus saudara lebih dekat hubungan nasabnya dengan yang meninggal daripada paman. Nah, maka saudara dulu. Jadi kalau ada ahli warisnya saudara laki-laki dan paman, maka asobahnya ya saudara laki-laki dulu, paman nanti. Ya jangan duluan. Nggak boleh paman mengaku saya ini lebih dekat kan saudara ayah. Saudaranya dulu lebih dekat. Ini saudara saya yang langsung. Nah itulah. Jadi itu disebutnya apa? Jihadul qarabah. Yang lebih dekat yaitu bunuwah lebih kuat daripada siapa? Ubuwah. Ubuwah lebih kuat daripada ukhuwah. Ukhuwah lebih kuat daripada umumah. Ya. Yang kedua darajatul qarabah. Derajatnya. Ya, derajat di sini maksudnya yaitu dalam satu jihad mungkin bisa beda derajatnya. Kalau satu derajat semuanya dalam satu jihad, misalnya jihad bunuwah anak, maka semua sama haknya, semua sebagai siapa? Sebagai asobah. Ada satu laki-laki dan buat mereka semua asobah buat seorang. Ada dua orang. Ya bagi bareng, bagi gitu ya. Ada tiga, asobahnya bagi tiga, bareng-bareng. Kemudian dengan perempuan, nah ada hukumnya. Kalau perempuan bersama anak laki-laki, dia sebagai asobah, tapi lizakari mislu hadzil unsa yain. Ingat lagi ya, lizakari mislu hadzil unsa yain. Jadi kalau anak laki-laki bersama anak perempuan, dia satu derajat, ya dia jadi asobah. Tetapi nasibnya itu atau nisbahnya itu adalah lizakari mislu hadzil unsa yain, anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Nah begitu. Ini kekuatan. Nah dalam jihadul qarabah itu kan ada anak, ada cucu. Itu satu jihad itu. Jihad bunuwah. Nah, ya jihad bunuwah. Satu jihad itu anak, cucu, cicit itu satu jihad bunuwah. Tapi derajatnya berbeda. Ini derajat 1 anak itu, cucu itu derajat 2. KW saya KW 2. Yang itu KW 3 cicit. Nah, maka yang paling dekat siapa? Ya anak. Maka asobah itu ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada cicit laki-laki. Nah, maka yang berhak jadi ahli waris, jadi asobah itu ya cucu, anak laki-laki. Maka cucu terhalangi, cicit apalagi terhalangi. Tapi kalau anak laki-laki tidak ada, nah yang dapat itu cucu laki-laki, cicit laki-laki terhalangi. Nah, gitu karena harus satu jenis. Ya. Nah, untuk cucu atau cicit
Ini tidak pengaruh oleh ayahnya siapa atau ibu, ya ayahnya siapa. Ya, pokoknya dia misalnya begini, cucunya itu dari anak pertama dan anak kedua, ya, dan anak ketiga, ya, itu cucu-cucu semuanya itu, dan cucunya soheh semuanya itu, maka semuanya setara itu, ya, setara sebagai asobah. Misalnya cucu pertama dari anak pertama, cucu laki-laki kedua dari anak laki-laki kedua, cucu ketiga dari anak laki-laki ketiga. Maka statusnya itu sama, satu derajat. Mereka berserikat di dalam sebagai asobah. Ya, sama anak perempuan juga, cucu perempuan juga begitu. Cucu perempuan ini dari anak pertama laki-laki, ya. Cucu kedua itu laki-laki dari anak perempuan, dari anak laki-laki. Cucu ketiga juga laki-laki dari anak laki-laki. Nah, maka itu berlaku li zakari mislu hadzil unsa, ya, meskipun cucu itu orang tuanya beda-beda. Paham di sini ya? Jadi meskipun beda-beda, cucu itu setara semuanya itu, karena dari siapa ini? Dari orang tua yang sama gitu. Jadi setelahnya di zakari mislu hadzil unsa, ya, nah itu. Nah, itu disebutnya darajatul qarabah. Yang paling dekat, paling dekat. Itu sistemnya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Bila ada ahli waris asabah yang mendapatkan warisan lebih dari seorang laki-laki, maka dibagi sama di antara mereka. Yaitu dua ahli asabah yang dapat, ya. Asabahnya di inventarisir dulu, ya. Nah, nanti yang asabah itu inventarisir, tapi di antara semua itu siapa yang paling berhak mendapat, ya. Nah, yang keempat prinsipnya, apabila ahli waris asabah terdiri dari laki-laki dan perempuan, nah ini udah dari kemarin, dalam jihad yang sama dan derajat yang sama, tadi cucu sama-sama cucu gitu ya, yaitu bunuh dan sama, maka di zakari mislu hadzil unsa, ya, ini juga prinsip kan. Karena kalau beda, berbeda. Kalau beda derajatnya, misalnya anak perempuan, ini bukan asobah, ya. Jadi, pokoknya kalau derajatnya berbeda, mah akan berbeda tadi, terhalangi. Ya, maksudnya cucu perempuan misalnya dengan siapa, anak laki-laki, ya, ada cucu perempuan, ada anak laki-laki. Nah, maka cucu perempuan ini prinsipnya tidak mendapatkan karena terhalang oleh anak laki-laki. Nah, nanti yang disebut ada dalam wasiat wajibah, ya. Nah, itu. Nah, udah tadi saya jelaskan jihad qorobah ini. Jihad qorobah itu ada bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Oleh karena itu ya ubuwah terhalang oleh jihad bunuwah, ukhuwah terhalang oleh bunuwah dan ubuwah. Nah, kecuali kakek. Kalau ini ada kecuali nih. Kalau ayah bersama saudara, saudara terhalang oleh ayah. Ini saudara laki-laki, ya. Kalau saudara laki-laki bersama ayah, maka saudara laki-laki itu tidak terhalang untuk menjadi asobah jatuh ke ayah semua. Tapi kalau bersama kakek, ya, itu kan ubuwah juga kakek itu, ya. Kakek itu kan ubuwah, artinya dari jalur ayah, dia pengganti ayah. Ayah tidak ada, kakek ada. Kemudian ada saudara. Nah, kalau saudara ini bersama ayah, maka si saudara terhalang, tidak dapat, tidak menjadi asobah. Tapi kalau bersama kakek, nah tidak terhalang dia itu, saudara itu. Jadi saudara ini yang meninggal itu ada kakeknya masih ada, kemudian ada saudara. Saudara laki-laki, ya. Nah, maka si saudara laki-laki ini bersama kakek jadi asobah bareng. Ya. Kan statusnya sama itu, ya, artinya kalau ada kakek, ada asal, misalnya seorang meninggal dunia, dia punya kakek, punya saudara laki-laki, nah terus
Kemana warisnya? Ya jadi asobah dua-duanya, bagi dua aja, kakek setengah, saudara laki-laki setengah. Ya. Gitu. Jadi makan setara. Ada kakek, terus ada saudara laki-lakinya 2. Ya, maka ahli warisnya ya bagi 3. Jadi sepertiga, ayah kakek sepertiga, siapa? Saudara masing-masing sepertiga. Tapi kalau kasusnya ayah bersama saudara laki-laki, nah, sudah apa namanya, saudara terhalang secara mutlak. Artinya saudara laki-laki tidak dapat, asobahnya ayah semuanya. Ayah, kemudian ada saudara 3. Nah, sudah, saudara yang 3 itu 0 aja semuanya, ayah semuanya. Tenang aja toh, nanti juga ayah meninggal, jatuh bilangnya ke dia lagi nanti. Jadi cuma ditangguhkan doang. Kalau ada ayah, maka jatah saudara itu ditangguhkan nanti sampai ayah meninggal. Kalau nantinya ke dia juga kan kalau jatuh. Jadi jangan sakit hati nih saudara-saudara kalau nanti warisan itu jatuh ke ayah. Kalau anak-anak soleh lah pasti ridho. Cuma anak yang tidak soleh aja, seperti kemarin kasus di mana tuh, di Ujung Berung ya, di Cinambok yang kemarin itu ada kasus itu. Anak yang mana Pak? Itu di Cinambok yang ya, di pengadilan, Sanes? Sampai ke pengadilan. Oh. Karena di itu bukan Cinambok, apa itu, Ranca Polang. Nah, Ranca Polang, ya itu anak sampai itu. Ya, pokoknya nggak boleh lah anak ke orang tua. Harta anak itu harta orang tua, itu kata Nabi. Harta anak itu harta orang tua. Jadi boleh orang tua itu ngambil dari anaknya. Ambil aja nih, medit budak. Hanya kalau begitu jadi anak ya, yatin ya anak. Pak Ima nggak boleh ada yang ukukul walidain. Nah, ke orang tua. Nah ini nih, udah contoh-contoh dibaca aja ya, udah ini. Kalau ada ini masalah silakan tanyakan langsung. Udah paham sampai sini? Ada Darajatul Qarobah. Ini udah genre di sini tuh di spot. Udah ya? Ada masalah? Siapa yang mau nanya silakan. Sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Ya udah ngerti semua. Pak mau nanya Pak. Ya silakan. Tentang studi kasus yang tugas Bapak itu yang nyelesain itu. Kan ada seorang yang meninggal. Orang itu meninggalkan suami, ayah, ibu, dan 1 orang anak perempuan. Kan otomatis bagian-bagian itu 1/4 untuk suami, 1/4 untuk ayah, 1 asobah kalau ada, itu 1/6 untuk ibu, dan 1/2 untuk anak perempuan. Nah, kan di sana itu harus dihitung mana bilangan yang paling cocok untuk 6, 4, sama 2. Itu kan 12, semuanya cocok. Nah, sudah dihitung semuanya itu tuh kalau 12 kurang gitu ya, ininya tuh 13/12. Soalnya kan dihitung-hitung tuh semuanya itu 13, ininya per 12. Itu gimana Pak? Itu mungkin atau belum awal itu mah. Oh gimana Pak? Awal kan nanti kayaknya belum sampai lah, betul. Jadi ini setelah awal itu ada awal dulu ya. Jadi ada kekurangan ya. Ayah, iya ya. Nah ini kenapa ayah itu kalau bersama anak perempuan gitu ya, tetap harus dapat furud dulu. Harus furud dulu. Karena barusan terbukti kurang ya. Nanti kalau ayah belum tidak dapat 1/6 duluan, dia jadi asobah nggak kebagian. Nah itu maksudnya kenapa kalau ayah kok tidak laki-laki, ada anak perempuan.
dia kok harus dapat 1/6 dulu, furud dulu, tidak langsung aja asobah. Ini bisa ada yang bertanya-tanya gitu ya. Ayah kenapa tidak langsung asobah? Nah, karena kalau kasusnya seperti yang disampaikan oleh siapa nih? Barusan siapa? Rahman, Pak. Rahman. Jadi kalau kasusnya seperti Rahman, ayah bisa tidak dapat itu. Jadi asobah, ibu dapat, saudara dapat, ada si ayah itu nggak curug. Ya. Kenapa? Karena kurang justru. Jangan karena sisa, ya, bahkan kurang itunya juga. Nah itu kalau si ayah tidak dapat furud dulu, maka itu kenapa ayah tetap harus furud dulu 1/4. Kalau ada sisa, ya ayah dapat sisa, tidak ada sisa, ya ayah sudah aja itu furud. Karena ayah sudah ngegel curug ya. Nah itu maksudnya. Jadi kenapa ada begitu kok ayah? Ada asobah sebentar ya. Ininya habis nih baterai. Jadi gitu Rahman ya. Nanti itu di awal, nanti supaya jelas. Jadi ada awal itu nanti setelah habis ini kita secara awal kan. Jadi ini untuk asobahnya ya dulu. Asobah dulu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi saling terhalangi oleh karena itu lihat. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, kakek terhalang ayah, saudara laki-laki saya terhalang oleh saudara laki-laki saya si ibu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki saya si ibu terhalang oleh laki-laki saya seibu ya dan seayah, nah terus selanjutnya itu ini ada gambarnya sebenarnya. Dan nanti di mana cari gambarnya. Nah ini contoh-contohnya. Nah sekarang maka urusan ahli waris cara membacanya nih. Ini untuk membantu aja. Kalau sudah paham sebenarnya bisa ditentukan. Jadi ini untuk hasil kesimpulannya. Nah begini nih. Urutan ahli waris itu. Ini catatannya dulu, hanya satu level teratas yang ada. Ya, baik secara kolektif atau campuran laki-laki dan perempuan dalam satu level. Jadi yang berhak sebagai asobah itu cuma satu level, cuma satu. Tidak ada dua. Ya. Tapi bisa kolektif atau bisa tunggal. Bisa juga campuran, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi bisa dalam satu level. Kalau dalam dua level, tapi dalam satu jihad, ya, maka itu lain urusannya, tidak terasobahnya. Satu aja yang tertinggi. Bila tidak ada kelompok A, nah ini nih cara membaca ini. Kelompok A itu adalah jihad bunuwah. Kelompok B itu jihad ubuwah. Kelompok C itu jihad ubuwah. Kelompok itu jihad umumah. Jadi bila tidak ada kelompok A, maka beralih ke kelompok B. Karena ini kelompok ya. Bila tidak ada kelompok A dan B, maka beralih ke kelompok C. Ini cara membaca ini. Dalam satu kelompok A, tadi, jadi bisa satu kelompok. Bila tidak ada kelompok satu, maka beralih ke kelompok dua. Ini baru urutan dalam satu kelompok itu, yaitu bunuwah, ubuwah, uhuwah umumah. Ini ada kelompok lagi 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kelompok 1 tidak ada beralih ke kelompok 2, bila tidak ada ke kelompok 1, 2 beralih ke kelompok 3. Ini kode-kodenya nih. Sedangkan kelompok B bersama-sama jadi asobah bila A ada. Nah maksudnya B itu tadi disebutnya asobah bil goir atau asobah ma'al goir. Jadi barang A, B tidak berurutan, tidak bersifat hierarkis, tapi dalam level yang sama. Nah ini nih, jadi begini nih. Ini ahli waris, urutan ahli waris asobah. Jadi kelompok A dulu nih, yang ini aja. Kalau ada salah satu di antara kelompok ini, maka ini. B semuanya hapus, B, C, D, nggak ada.
ya lenyap aja sebagai asobah, makanya tereliminasi lah. Tereliminasi kalau ada di antara kelompok A. Bisa kelompok 1, bisa kelompok 2 di A itu ya. Tadi lihat dari jihad, darajat, dilihat dari darajat. Nah di kelompok A juga lihat dulu, ini darajat 1, darajat 2. Bila ada derajat 1, maka derajat 2 tereliminasi. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau derajat 1 tidak ada, maka beralih ke derajat 2. Nah, itu. Ini darajatul qorobah. Nah, gitu. Kalau kelompok A, yaitu jihadul qorobah A, tidak ada sama sekali, yang 1 tidak ada, 2 tidak ada, nah, maka baru beralih ke kelompok B, jihadul ubuwah. Nah, jihadul ubuwah juga gitu cara bacanya ya. Jihadul ubuwah itu, lihat. Nah, di sana ada 1, 2, 3. Nah, kalau dipanjangkan terus 3-nya ya itu ayahnya kakek. Jadi juga begitu terus 3-nya bawah. Nah itu. Jadi kalau ada ayah, ya sudah kakek hilang, tereliminasi. Tapi kalau ayah tidak ada, maka kakek. Gitu dan seterusnya. Sama juga di kelompok saudara laki-laki. Ya. Nah, ini urutannya A, B. Nah, kalau A, B ini tidak bersifat hierarkis. Artinya berbarengan ini mah. Ya. Kelompok A anak laki-laki. Nah, anak perempuan bila bersama anak laki-laki. Itu asabah bil khair. Dia jadi asabah. Ya, sama cucu soheh bila bersama anak cucu soheh bila bersama cucu soheh laki-laki. Cucu soheh perempuan bersama laki-laki. Nah, jadi urutan A, B itu bukan urutan itu. Ya, tetapi bersifat berbarengan. Tidak mengeliminasi ini. Sama ayah, kakek, saheh. Nah ini kakek saheh, ayah dan ayah. Ayah dari ayah. Dan seterusnya ke atas. Nah ini bacanya gitu aja. Saudara perempuan, saya. Nah ini nih. Tadi ada asabah bil goir, yaitu saudara perempuan bersama saudara laki-laki. Atau anak perempuan bersama anak laki-laki. Ya, itu disebutnya asabah bil goir. Ada yang disebut asabah ma'al goir. Nah ini nih, di kelompok saudara coba lihat. Jadi kelompok saudara itu itu ukhuwah. Ya. Derajat pertama itu saudara laki-laki seayah seibu. Nah, tadi sudah saya bilang dia tidak terhalang oleh kakek sahih. Jadi tetap asabah bersama-sama. Kedua, saudara perempuan seayah seibu apabila bersama-sama dengan saudara laki-laki yang seayah seibu, saudara perempuan. Kalau ini derajat pertama tidak ada, yaitu saudara laki-laki seayah seibu, maka saudara ini ada saudara perempuan seayah seibu bersama anak perempuan. Di sini dulu nih. Ini juga. Jadi ya. Jadi saudara perempuan seayah seibu bersama anak perempuan. Nah, itu jadi asobah. Namanya asobah ma'al goir. Paham ini? Yang ini? Jadi perempuan saudara seayah seibu itu bersama anak perempuan, dia jadi asobah. Bila tidak ada anak laki-laki atau bersama anak perempuan dari anak laki-laki. Paham ini? Asobah ma'al goir. Jadi gini, asobah ma'al goir itu kasusnya seorang meninggal dunia, dia meninggalkan kalau satu anak perempuan, kemudian satu saudara perempuan seayah seibu. Coba jatahnya berapa? Anak perempuan setengah karena tidak ada sendiri dan laki-laki anak laki. Kemudian saudara perempuan saya seibu menjadi asobah, Pak. Tidak asobah sama ada haknya aja setengah ya kan? Iya, Pak. Setengah aja jadi pas. Jadi tidak asobah kalau anak perempuannya satu ya. Saudara perempuan saya seibunya satu, ya dia kan jatahnya setengah. Jadi setengah-setengah. Furud aja itu ya, karena udah dipatok dalam Quran
Ingkana wahidatan falah nisfu, ya kan? Setengah. Jadi nah sekarang kasihnya kalau begini, anak perempuannya 2, saudara perempuannya 1. Nah, berapa jatahnya? Untuk Anak perempuan 2/3 Dua bagian. Anak perempuan kan 2/3. ya Kemudian jatah anak saudara perempuan 1/3, Pak. enggak ya, kalau jatah furud, kalau furud berapa? Kalau furud berapa itu? Saudara perempuan itu 1 orang. 1/3. Ada 1/3. Saudara perempuan. Kayak seibu. 1 orang saudara perempuan. Setengah kan? Iya. Anak perempuan jadi 2/3, jatahnya itu sebenarnya saudara perempuan, anak perempuan 2 orang kan 2/3, kemudian saudara perempuan itu 1/2 kan karena sendiri. Nah di sini apa namanya? Kalau saudara perempuan setengah, maka akan terkurangi jatah anak perempuan itu. Nah, oleh disinilah statusnya dia tidak boleh jatah anak perempuan karena levelnya ke-1 gitu ya, level 1, maka dia tidak boleh dikurangi. Oleh karena itulah saudara perempuan jadi asobah, disebutnya asobah ma'al goib. Asobah bersama siapa ahli waris lain, yaitu anak perempuan. Jadi dia sisa, jatahnya tidak farad, ya tidak 1/3, tidak setengah, tapi 1/3. Nah, sama bila kasusnya saudara anak perempuannya 2, kemudian saudara perempuan juga 2. Kalau lihat dari furudnya berapa? Anak perempuan 2/3. Anak perempuan 2/3. Saudara perempuan juga 2/3 kalau jadi saudara perempuan juga jadinya 2/3 kalau furud mah ya. Kalau jadi furud. Nah, itu saudara perempuan tidak boleh merebut hak anak perempuan. Oleh karena itulah tidak boleh dikurangi hak anak perempuan, tetap penuh 2/3. Sisanya tinggal berapa? 1/3. 1/3. 1/3. Saudara perempuannya ada 2, bagi 2 aja. Jadi masing-masing cuma dapat 1/6. 1/3 dibagi 2 kan? Sama, nanti saudara perempuannya ada 3, 4, 5, terserah. Pokoknya jatahnya sisa aja itu mah. Jadi tidak boleh mengurangi. Nanti ini kaitannya dengan kasus awal juga, kasus awal ya. Nah, tidak akan terjadi kasus awal itu untuk antara anak perempuan dengan saudara perempuan. Nanti kalau kasus awal nanti yang ditanyakan oleh siapa? Karena tadi saudara perempuan jadi asobah. Ya, paham saja nih? Masih bingung? Nggak bingung ya? Bagus kalau nggak bingung. Jadi yang bingung ini saudara perempuan itu tidak boleh mengurangi jatah anak perempuan. Kenapa? Karena levelnya beda. Nah, tadi dasarnya levelnya beda. Darajatnya terutama ya. Bahkan tadi jihadnya juga beda ya. Oke, terus ke berapa barusan tuh? Nah, ini ketiganya saudara-saudara perempuan. Nah, ini saudara laki-laki seayah. Nah, sekali lagi. Jadi kalau ke-1, ke-2 tidak ada, baru pindah ke nomor 3. Yaitu saudara laki-laki seayah. Ya. Sekali lagi tidak terhalang juga oleh kakek. Ya. Jadi asobah bersama-sama. Jangan lupa ini, kalau saudara seibu itu terhalang oleh kakek. Ya, saudara seibu itu terhalang oleh kakek. Tapi kalau ini untuk dibedakan ya. Jadi yang tidak terhalang itu saudara saya seibu. Tidak terhalang oleh kakek. Tapi kalau saudara seibu terhalang oleh kakek. Terus saudara perempuan seayah, ini berapa? 3 ya. Nah, ketiga tidak ada juga, baru keempat saudara perempuan seayah bersama-sama dengan anak perempuan.
ya bila tidak ada anak laki-laki atau bersama anak perempuan dari anak laki-laki apabila tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki, gitu. Seterusnya tadi menggantinya. Disebut juga ini asabah ma'al ghair. Jadi asabah ma'al ghair itu ada dua. Pertama, saudara perempuan yang ayah seibu bersama bersama anak perempuan. Yang keduanya saudara seayah, saudara perempuan seayah bersama anak perempuan. Nah, itu disebut asabah ma'al ghair, ya. Sama ukurannya seperti tadi juga menghitungnya. Tapi syarat, jadi saudara perempuan seayah itu kalau tidak bersama saudara seayah seibu. Jadi kalau ada saudara perempuan seayah seibu, dia tereliminasi. Terus, baru lagi saudara 4 tidak ada. Ini nih ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu. Tuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi tidak mendahulukan paman, ya, turunan saudara dulu. Ya, ini. Jadi anak laki-laki. Jadi siapa itu kapi adi, ya? Kapi adi atau kapi lancip, anak laki-laki. Bukan alo, ya. Alo itu anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apa alo itu keponakan? Keponakan, Pak. Itu kan keponakan. Loh, keponakan itu bisa jadi ahli waris. Nah, ini banyak yang tidak tahu nih, keponakan itu bisa jadi ahli waris. Jadi bisa jadi ahli waris itu kalau tidak ada bapaknya, tidak ada saudara. Tadi syaratnya kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4 tidak ada, maka asobah bisa jatuh kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah seibu. Ini juga. Jadi kalau bersama anak laki-laki dari saudara laki-laki yang saya sebut. Nah, ini ponakan juga tidak harus dari satu saudara, ya, bisa saja saudara ke-1, saudara ke-2, saudara ke-3. Kemudian masing-masing yang satu punya anak, maka mereka menjadi apa namanya? Asobah. Demikian pula campuran. Dari saudara pertama dia punya anak perempuan 1, dari saudara kedua dia punya anak laki-laki 1, dari yang ke saudara ketiga dia punya anak laki-laki 2 misalnya. Nah, maka ini dirad semuanya itu. Jadi satu anak saudara laki-laki perempuan saya seibu, 1 anak 3 apalagi anak 3 itu adalah anak saudara laki-laki, maka semuanya jadi 5. Jadi sebut aja 2 saudara berapa? 2, 3. Jadi 4, ya. 1 anak perempuan, 3 anak saudara. Nah, itu yang laki-laki. Nah, begitu, jadi dibaginya li zakari mislu hadzil unsa yain. Ya, jadi dari 4 itu 3 dihitung laki-laki, 1 perempuan. Jadi bagi 7, ya. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Jadi tadi anak perempuan dari saudara itu laki-laki itu ada 1/7, masing-masing anak laki-laki 2/3, 2/6. 2/6, 2 berapa? 2/7, ya, masing-masing 2/7. Nah, terusan 5 anak perempuan dari saudara tadi udah, ya. Nah, baru ini ke-6 anak laki-laki, yang pengganti lah tadi dari saudara laki-laki yang seayah saja. Nah, terakhir tidak ada semuanya, ya, A bunuwah, B ubuwah tidak ada, C umumah ada, baru terakhir ini kepamanan, paman dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, yaitu saudara-saudara kakek dari pihak ayah. Nah, dia bisa dapat, ya, paman-paman menjadi asobah. Kemudian nanti paman-paman tidak ada, anak-anaknya, anak paman itu boleh, anak paman. Ya, itu tadi kapi adi, saya bilang kapi adi, kapi lancip, ya.
Nah, bila tidak ada semua, ahli waris nggak ada semuanya, A, B, C, D nggak ada, mana ini? Maka paman dari pihak ibu menjadi ahli waris. Nah, ini maksudnya paman dari pihak ibu itu zabul arham. Jadi zabul arham juga ya bisa begini jadi asobah. Ya semuanya aja buat dia. Ya, nanti kalau yang nanya gimana? Kemarin ada yang nanya gitu di kelas itu, gimana ini dari pihak ibu nggak sebut-sebut ini bibi, paman gitu ya. Akhirnya kalau cuma ada paman dari pihak ibu, ya paman dari pihak ibu itu menjadi asobah ya, sisa-sisanya. Karena tidak ada semuanya, yang ada cuma paman, bisa terjadi. Nah itu, ada pertanyaan sampai sini. Kita akan beralih ke ini, ke awal tadi. Jadi begitu, sekarang udah selesai ini semuanya itu. Ya, dalam arti struktur atau sistem pembagian waris menurut Islam itu. Ya, siapa ahli warisnya, siapa yang prioritas di antara ahli waris, berapa bagian masing-masing. Nah, itu harus berurut seperti yang kemarin saya sampaikan. Urutan itunya itu cara menghitung. Tetapkan dulu ahli waris. Semuanya ahli waris, daftarkan aja semua ahli waris. Nah, di antara ahli waris itu siapa yang ahli waris utama, siapa ahli waris sekunder, siapa ahli waris pengganti utama, siapa ahli waris pengganti sekunder. Ya, nah, maka seleksi di sini siapa yang tereliminasi. Ya, tereliminasi dari ahli waris yang berhak menerimanya. Nanti kalau setelah ketemu tentukan siapa yang ashabul furud itu duluan, jangan dulu asabahnya singkirkan dulu nanti belakangan. Siapa ashabul furud, masing-masing berapa, nah, kemudian siapa asabahnya. Nah, setelah ashabul furud terhitung semua, dijumlahkan, tinggal asabah apakah masih ada sisa atau tidak. Karena dimungkinkan asabah nggak dapat apa-apa, ya kalau dari ahli waris sekunder atau dari ahli waris sekunder atau penggantinya. Kalau dari ahli waris utama seperti ayah misalnya tetap dapat dari furud. Meskipun tidak dapat dari asobah. Ayo sampai ada nanya sampai sini. Ya kalau udah ngerti asobah sudah itu bagus. Yang ngerjain ini udah dikerjakan ini belum? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Udah bisa kan? Ya itu nggak ada pertanyaan. Sampai sini nih yang Belum ada, Pak. Sekarang baru kita pindah ke ini. Dikit lagi ke mana? Kemana ini caranya? Share ya. Harusnya dihapus dulu itu. Iya, Pak, di close dulu. Yang mana yang di close-nya? Yang ini, share. File yang ininya, Pak. file yang ini, Share Pak. screen, Pak. Ya, apa stop share itu apa? Iya, Pak, stop share screen. Stop share. Terus share lagi. Iya. Pindah ke mana? Yang mana ya? Dokumen asobah. Oh ini awal. Nah sekarang ini. Jadi bisa terjadi, nih, tadi yang ditanyakan oleh Rahman, ya, bisa terjadi ahli waris itu semuanya ashabul furud, nggak ada asobah. Nah ini, jadi nggak ada asobah ternyata ini. Ayah tidak ada, anak laki-laki tidak ada, siapa lagi saudara laki-laki tidak ada. Siapa lagi tadi? Paman tidak ada, gitu ya, kakek tidak ada, pokoknya cucu tidak ada laki-laki. Semuanya ashabul furud aja ya, mau laki-laki mau perempuan. Nah ini yang jadi persoalan bisa terjadi kasus seperti yang disampaikan oleh Rahman. Ya, jadi ternyata lebih besar itu furud itu daripada 100% atau bilangan 1. Lebih besar dari bilangan 1. Itu dari mana nyari tambahnya? Ya seperti kasus tadi, ya Rahman dan itu gimana Rahman ngitungnya? Tadi nih kasusnya siapa nih? Mana?
Kak, yang suami, ibu, ayah, dan seorang anak perempuan. Tadi ada ahli waris suami, ibu, ayah, seorang anak perempuan tuh. Karena kalau dihitung furudnya berdasarkan Quran, maka suami itu kalau tidak ada anak, jadi berapa? Ada kan anak ya? Ada anak. Ada anak. Seperempat, Pak. Ayah seperempat. Tapi ini komplit, ibu ada, ya jatahnya 1/6. Ayah 1/6. Anak perempuan setengah. Setelah jumlah 13/12 ternyata. Dari mana didapatkan 13/12 itu? Ya tadi, karena ayah 1/4 itu artinya 3/12, ibu 1/6 itu artinya 2/12, ayah 1/6 itu artinya 2/12, ya kemudian anak itu 1/2, 6/12, 13/12. Apalagi kalau anak perempuannya lebih dari 1, kan 2/3 ya, ya nggak? Iya. Iya, Pak. 2/3 itu berapa itu? Berapa per 12? 2/3. 8/12 ya. Hanya 2/3. Oh iya, 8/12 ya. Oh, jadi jumlahnya berapa itu? 15 ya? 15/12. Oh, dari mana itu sisanya? Ya, kan 13/12. Nah, ini. Kurang artinya. Nah, disinilah yang disebut aul. Aul itu yang wayan harus semua dikurangi. Nah, ini semuanya dikurangi. Dari mana lagi nambahnya? Kan seharusnya masih gitu-gitunya. Nanti sirikan kalau ini mana anak bisa tetap aja. Saya mah ada haknya setengah. Kata si ibu, ya kalau si ibu dan ayah ngelehan mati naon ya. Ya bayar ke budak gitu. Ini si ibu kan jatah bapak 1/6, ibu 1/6. Bahkan bapak rugi nih, sedang nggak jadi asobah karena kurang. Nggak ada kurang kan? Nah, suami juga gitu, kukuh juga di suami ini. Bapak juga ada berhak 1/4, nggak mau berkurang. Nah gitu. Jadi solusinya ya sudahlah semuanya dikurangi. Caranya bagaimana? Ya disamakan itu pembilangnya. Pembaginya dengan pembilangnya. Karena ini pembilangan yang di atas itu pembilang. Ya pembilang disebutnya. Saham kalau dalam itu. Ya. Betul Pak Ridho, ya Pak, saham dan kusur ya. Gimana Pak? Yang di atas itu disebutnya dalam istilah fikih itu saham ya. Yang bawah itu kusurnya. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia itu pembilang penyebut. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Sebetulnya penyebut. Saya mah dulu, sekarang nggak tahu matematik sekarang apa menyebutnya yang di atas. Yang di atas pembilang Pak, kalau yang di bawahnya penyebut. Benar sama ya. Jadi tidak berubah. Zaman saya dulu pembilang dan penyebut bisa ada perubahan nggak? Nah, jadi pembilangnya ternyata lebih besar dari penyebut. Caranya disamakan aja, yaitu penyebutnya dengan pembilangnya. Jangan Pak. Jadi yang besarnya yang disamakan itu. Yang kecilnya disamakan dengan yang besar. Ini pembilangnya 13, maka yang di bawahnya juga jadi 13. Jadi diubah. Ya. Penyebutnya itu disamakan dengan pembilangnya. Asalnya ini pembilangnya 13, penyebutnya 12, maka penyebut jadi 13 juga. Jadi 13/13. Tuh, begitu caranya itu. Dikonversi. Asalnya 12/12, jadi 13/12. Nah, sementara jatah dari setiap ashabul furud tetap itunya mah pembilangnya. Pembilangnya tetap aja, tapi penyebutnya yang jadi per 13. Jadi sekarang ini untuk suami 3/13, untuk ibu 3/12, 2/13, ayah 2/13, untuk anak 6/13. Ya kurang dikit lah, tapi adil semuanya kurang. Nah itu aul namanya. Silakan Anda hitung lagi nanti ya, untuk anak perempuannya ada berapa? Ada 2 misalnya, 2/3. Atau
Tidak ada anak perempuan setengah. Aul enggak nih kalau tidak ada anak perempuan? Enggak ya kayaknya. Tidak, Pak. Hah? Kalau tidak ada anak perempuan, Tidak, Pak. Malah suami setengah, ibu 1/6, ayah sisa ya, jadi asobah ya, karena tidak ada anak. Jadi kalau kasusnya suami, ibu dan ayah tidak ada anak perempuan, maka suami dapat setengah kan tidak ada anak. Ibu 1/3. 1/3. ibu 1/3, Pak. Nah, ayah Asobah. Asobah. sisa ya. Nah, itu menurut sebagian itu asobah. Tapi kalau menurut Umariyah, nanti ya kasus Umariyah ya, ini menarik nih tadi. Ini ada kasus Umariyah. Kalau menurut kasus Umariyah, suami setengah, nanti anger ini hasilnya, ibu 1/3 dari sisa, ayah 2/3 dari sisa ya, asobah ya. Tapi ini kebetulan anger hasilnya itu. Ya, nah gitu tuh. Paham sampai sini awal. Jadi awal itu di mana penyebut lebih besar daripada pembilang dan penyebut. Pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Maka penyebut disamakan dengan pembilang. Jadi konversi kemudian farad masing-masing itu disesuaikan itunya penyebutnya. Nah ini. Kemudian masing-masing bagian dibagi dengan per 13. Ya. 6/13. Paham? Ini Rahman yang tadi itu kasusnya. Rahman? Nah, Rahman dia masih sudah kabur. Tuh, itu jangan ditinggalkan tuh tanya. Terus pas dijawab hadir. Rahman? Mana Rahman? Iya, Pak. Mana ulah lu bisa dijawab ya. Udah dijelaskan. Ada, Pak, dari tadi, Pak. Jelas, Pak. Ya, pokoknya gitu ya. Jadi sekarang udah terjawab. Jadi itu kasusnya kasus aul. Aul hanya terjadi apabila ahli waris itu adalah Ashabul furud semua. Nah, yang kedua rod, ini kebalikannya. Rod itu. Sebenarnya untuk aul mah tidak harus ashabul furud semua. Meskipun asobah seperti tadi ada ayah yang penting mah. Ashabul furud lebih besar, jumlah ashabul furud itu lebih besar dari 1. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada keharusan, tidak ada asobah untuk aul. Ya, kenapa tidak ada keharusan ya? Karena tadi asobah mau kebagian kan kurang. Nah, untuk awal mah yang penting tadi aja ukurannya itu apa? Bukan masalah asobah, ada tidaknya asobah, tapi adalah kalau jatah ashabul furud itu lebih besar dari 1 ya, dari 100% ya, 1 itu bilangan 1. Gitu aja. Nah, tapi kalau rod itu syaratnya memang ashabul furud semua, nggak ada asobah. Jadi terjadinya rod itu kalau semua ahli waris yang berhak menerima itu ashabul furud. Ya, tidak ada asobah. Kenapa? Kalau ada asobah kan nggak asobah. Jadi tidak ada rod. Kenapa? Karena rod itu adalah mengembalikan. Rod itu kan mengembalikan tuh. Mengembalikan sisa-sisa kelebihan kepada ahli waris yang berhak menerima. Nah itu ya, jadi rod itu mengembalikan kelebihan warisan kepada siapa ahli waris yang berhak menerimanya. Ya, kalau ada kelebihan artinya tidak ada asobah ya. Kenapa? Kalau ada asobah, Diterima oleh siapa? asobah. Nah itu rasionalnya. Jadi kalau ada asobah ya kelebihannya sama asobah. Hanya tidak akan ada kelebihan. Ya. Nah, tapi ini ceritanya ashabul furud semua, sehingga lebih nih kemanakan nih? Asobah nggak ada. Memang ada ulama ya sudah kalau kelebihan mah serahkan aja ke baitul mal katanya.
Jangan hawak sudah sesuai jatahnya. Ada sebagian ulama yang begitu. Nah, di sini rod itu. Jadi ini mah semuanya ashabul furud dihitung-hitung kurang, lebih tersisa. Nah ini apabila semua ashabul furud yang berhak mendapatkan warisan ada dan semua furudnya apabila jumlah kan lebih kecil dari bilangan 1. Tuh ya. SF wah, lebih kecil dari 1. SF itu di sini sigma maksudnya ya. F itu ashabul furud, lebih kecil dari 1. Jumlah dari jatah-jatah ashabul furud lebih kecil dari 1. Sedangkan ahli waris asabah tidak ada tadi ada. Maka pembilangnya yaitu angka yang di atas lebih kecil daripada jumlah penyebutnya. Misalnya 11/12. Nah, contoh kasusnya nih, seorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris suami, ibu, dan seorang anak perempuan. Nih coba. Suami kan furud, ya, anak perempuan, jadi 1/4. Ibu 1/6. Anak setengah. setengah. Coba dihitung. Jadi 11/12, Pak. 1/4 itu adalah 3/12. 1/6 itu adalah 2/12. Ya, setengah itu adalah 6/12. Sepertinya gangguan sinyal ya. Ditunggu saja. Ada lagi, ada muncul lagi. Sinyal apa? Tadi Terputus. di mana ya? Lu Bapak gitu. Nah, terakhirlah nih. Jadi untuk rod itu begitu. Kemana? Ya kembalikan aja buat mereka. Jadi disamakan sekarang mah jadi 1/11. Penyebutnya disamakan dengan pembilang. 11/12 menjadi 11/11. Wah, jadi masing-masing dapat kelebihan. Jadi sekarang untuk siapa? Untuk suami itu adalah 3/11, jadi lebih besar kan? Untuk ibu itu 2/11, dan untuk anak perempuan itu 6/11. Oh, jadi kelebihan. Ya, jadi dalam kasus ini maka jumlah penyebutnya disamakan dengan jumlah pembilangnya, yaitu menjadi 11/11. Kemudian masing-masing bagian dibagi dengan 1/11 semuanya. Tuh gitu, jadi caranya itu. Menurut jumhur ulama, rod hanya diberikan kepada ahli waris selain suami istri, ayah dan kakek sahih. Ini sebagai ulama. Jadi rod itu hanya kepada ahli waris. Tapi ini apa namanya? Dalam undang-undang disamakan aja semuanya. Tapi dalam sebagian pendapat ulama, bahkan jumhur, ada yang ya rod itu hanya dikembalikan kepada siapa? Kepada ahli waris yang anak, cucu gitu ya. Untuk suami istri tidak berlaku katanya. Jadi mereka tetap aja segitu. Jadi hanya kepada ahli waris nasab. Ya, hanya kepada ahli waris nasab rod itu. Tidak kepada ahli waris nasab, musaharah misalnya. Jadi suami istri tidak. Jadi jatah suami istri mah anger we, jangan ditambah-tambah. Kepada ahli waris selain suami, istri, ayah, dan saya ada juga yang itu. Ada sebagian mengatakan suami istri tidak mendapatkan rod hanya dikembalikan kepada siapa? Ahli waris nasab. Tapi ada juga yang memperluas, ayah dan kakek sahih juga tidak mendapat rod. Kenapa? Karena mereka itu sudah fix furudnya.
Jadi hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak fix. Nah, itu yang berubah-ubah itu. Karena suatu hal. Nah, ini menurut sebagian ya. Jadi artinya tadi kasus tadi gimana ini? Suami, ibu, dan seorang anak perempuan. Nah, kalau menurut prinsip yang ini mah, suami tetap 1/4, ibu tetap ya. Ya ayah, tidak ada ibu, berapa? Nah, cuma ibu dan anak perempuan aja itu. Rod itu cuma kepada mereka. Jadi artinya berapa berdasarkan yang pendapat jumhur ini? Coba hitung. Berapa? Kalau menurut pendapat jumhur di mana suami atau istri tidak mendapatkan rod? Berarti tadi sisanya 1 kan? Berarti 1/11 dibagi kepada ibu dan anak, Pak? Yang 1/12 itu bagi ibu dan anak saja menurut bagiannya. Atau mudahnya begini aja, ahli waris suami tetap 1/4, ya, suami tetap 1/4. Paham nggak? Sisanya berapa? Sisanya berapa? Sisanya berapa? 3/4 kan sisanya 3/4. Nah, ibu itu baginya 1/6 dan anak itu 1/2. Jadi 1/6 dan 1/2 apa namanya? Jadi rodnya kepada siapa ini? Ibu dan anak Perempuan. Jadi dihitung ulang. Jadi untuk siapa tadi? Suami disisihkan, sudah dia masuk 1/4. Sekarang hitung aja. Jadi yang 3/4 itu adalah katakanlah satunya. Nah, maka sekarang 1/6 tambah 1/2 itu bisa kepada 1/6 ya. Ibu 1/6, anak perempuan berapa? 3/6. Berapa? 3/6. 3/6. Jadi ibu 1/6, anak perempuan sama dengan 3/6. 3/6. Artinya ada berapa? 4/6. 4/6 itu artinya pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Maka penyebutnya bagi 4. Ganti, konversi ke 4. Jadi 4/4. Maka sekarang ibu berapa? 1/4. Ya. Kemudian siapa nih? Anak perempuan 3/4. Berapa? 3/4. 3/4. Tadi berapa tadi saya lupa lagi. Harus ditulisnya. Jadi bagi 4 sekarang. Anak perempuan, ibu berapa? 1/4. Anak perempuan 3/4. 3/4. 3/4. Bukan dari 1, dari 3/4. 3/4. Ya enggak? Ya. Ya, Pak. Jadi dari 3/4. Ya. Jadi si ibu itu adalah berapa? 1/4 dari 3/4. Anak perempuan berapa? 3/4 dari 3/4. 9/16 ya. Mau 9/16 kan lebih besar daripada 8,5 itu kan 8/16. Sekarang si anak perempuan itu dapatnya jadi 9/16. Nah, itu ya jadi lebih besar. Nah, cuma yang tetap jatah suami. Nah, gitu caranya. Kalau kita ngikuti jumhur ulama. Dalam undang-undang konfirmasi hukum Mesir itu yang tadi yang saya dipakai suami istri dapat dibagi rata. Ya, ada juga ini karena ijtihad ya. Jadi beda-beda para ulama pahamnya juga. Ada yang tadi menentukan nasab semuanya dapat kecuali suami istri saja. Tapi kalau di sini mah sampai ke ayah, kakek juga. Jadi prinsip yang ketiga itu rod dikembalikan kepada
siapa ashabul furud selain dari suami istri, dari yang paham ketiga itu, selain suami istri. Kalau yang ini suami istri ayah kakek, jadi kepada semua ahli waris ashabul furud selain dari ashabul furud yang tetap, yang apa, yang berubah-ubah. Nah, itulah caranya. Ada pertanyaan? Aduh, udah habis nih waktunya. Pak siapa? Pak Rindo? Iya, Pak. Mohon, Pak. Ada Udah kelas aja. lagi sahur nanti. Iya. Ya, sudah aja kita tutup ya sampai di sini. Mudah-mudahan paham nih yang saya sampaikan, dan nanti untuk kuliah terakhirnya saya ini unggah ya 2 lagi tentang yaitu bahan bacaan aja. Oke lah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Bapak. Turun Bapak ya. Sama Bapak Liv ya.